Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bil 'allahum yarshudun. Al-ayah. Rahimakumullah, pemirsa Rusefah Channel dimanapun Anda berada. Doa adalah merupakan bagian salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan, hanya orang-orang yang sombonglah yang tidak mau berdoa, yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sombong merasa bahwa apa yang ia peroleh adalah hasil ikhtiar dirinya sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal atas semua apa yang terjadi di muka bumi ini, dan termasuk yang menimpa kita semua, semuanya adalah atas kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita sejalan dengan kudrat dan iradat Allah, maka diajarkan kita untuk selalu meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, ada waktu-waktu mustajab, ada waktu-waktu yang kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu-waktu yang mustajab kita untuk berdoa, antara lain yang pertama adalah di waktu sepertiga malam. Pada waktu sepertiga malam, kita diajarkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusal lailil akhir yaqulu mayd'uni fa astajibu lahu may yash'udi wa a'udu yaduhu wa yastaghfiru wa aghfiru lahu. Rabb kita tabarakallahu ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir setiap malamnya, kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Siapa saja yang akan mohon ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan waktu mustajab yang kedua untuk berdoa adalah doa setelah sholat 5 waktu. Pada suatu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayud du'ai asma'u? Qala jauful laili wa sholatul maktubah. Ya Rasulullah, doa manakah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, doa pada akhir malam dan doa setelah sholat maktubah atau sholat 5 waktu. Oleh karena ini penting bagi kita, sehabis kita melaksanakan sholat fardu, hendaklah kita diam, berhenti sejenak untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah zikir dan doa itu kita lakukan secara masing-masing, secara perorangan, secara pribadi, atau apakah zikir dan doa itu kita lakukan secara bersama-sama, secara berjamaah. Yang penting antara cara keduanya kita lakukan dengan penuh kekhusyuan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan waktu yang ketiga mustajab untuk berdoa adalah waktu antara adzan dan iqamah. Rasulullah SAW bersabda, la yuraddu du'a bainal adan wal iqamah. Doa di antara adan dan iqamah tidaklah tertolak. Maka waktu antara adan dan iqamah mengajarkan kepada kita pentingnya di waktu-waktu tersebut kita telah berada di masjid, kita telah melakukan sholat tahiyatul masjid, kita telah melakukan sholat syukrul wudu, kita telah melakukan sholat qobliyah. Dan dalam sholat-sholat itu kita memperbanyak doa kepada Allah SWT, terutama ketika adzan dikumandangkan sampai iqamah dikumandangkan, kita isi dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang keempat, waktu yang mustajab untuk berdoa adalah pada saat kita sujud dalam sholat. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun faksarud doa.
Seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Maka sekaligus sujud ini mengajarkan kepada kita, di samping kita memperbanyak doa, memperlama sujud kita, dengan memperlama dan banyak berdoa itu menjadikan jeda yang jelas ketika kita sujud melaksanakan salah satu rukun sholat, yakni tuma'ninah. Dan dalam tuma'ninah itu kita manfaatkan dengan banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat sujud itulah salah satu waktu yang mustajab dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kelima, waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika adzan berkumandang. Tadani maturaddani ad-du'a indan nida. Doa yang dipanjatkan yang tidak tertolak salah satunya adalah ketika adzan dikumandangkan. Maka alangkah baiknya ketika adzan dikumandangkan kita diam sejenak, tetapi diamnya bukan sekedar formalitas. Walaupun kadang yang terjadi kegiatan formalnya kita hentikan, tetapi kegiatan masing-masing, kegiatan pribadi, kegiatan perorangan ketika adzan dikumandangkan dilakukan oleh pribadi masing-masing. Padahal mestinya ketika kegiatan formalitas dihentikan pula kegiatan pribadi kita masing-masing. Ketika adzan dikumandangkan, kita ikut memanjatkan doa, paling tidak menjawab setiap panggilan adzan yang dikumandangkan oleh muadzin. Sedangkan yang keenam, waktu yang mustajab dikabulkan doanya adalah ketika turun hujan. Watahtal matar, ketika hujan turun, itulah salah satu waktu yang mustajab kita untuk berdoa. Tetapi betapa banyak di antara kita yang mungkin ketika hujan itu datang tidak dijadikan sebagai manfaat, dijadikan sebagai peluang untuk memperbanyak doa. Malah bisa jadi ketika hujan itu turun, kita mengumpat, kita marah, kita tidak menyenangi datangnya hujan. Padahal datangnya hujan adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika berbarengan dengan turunnya hujan, datangnya rahmat itu, kita justru diajarkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketujuh, waktu mustajab untuk berdoa adalah doa kita pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa di waktu itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengingatkan dengan tangannya, mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Maka ini mengajarkan pula kepada kita tentang pelaksanaan sholat Jumat. Hendaklah diperhatikan, jangan sampai kita datang terlambat. Karena waktu Jumat sangatlah singkat. Dikerjakan ketika kita melaksanakan sholat Jumat itu sambil menunggu persiapan Jumat, sambil menunggu khotib naik ke atas mimbar, sambil menunggu khotib melaksanakan sholat dan sebagainya. Kita juga ikut berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari Jumat secara umum dan secara khusus ketika khotib mau naik ke atas mimbar atau ketika khotib berada di atas mimbar, itulah salah satu waktu mustajab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan waktu mustajab untuk berdoa yang ke-8 adalah doa kita pada hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda, khairud du'ai tuda'au yaumin Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalak lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapanku dan nabi sebelumku adalah kalimah tiada ilah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan, baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan waktu mustajab yang ke-9 untuk berdoa adalah doa ketika kita berpuasa. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah mengingatkan, inna lis-shaimi inda fitrati
la da'wata ma turaddu. Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan puasa Senin Kemis sebagai ladang, sebagai kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berpuasa hingga datangnya waktu berbuka, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu pada saat kita berpuasa menjadi salah satu waktu yang mustajab, dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ke-10 adalah doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah, yang tidak tertolak adalah doa ketika kita minum air Zam-Zam. Rasulullah SAW mengingatkan, ma'az Zam-Zam lima syaribalahu. Khasiat air Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Maka ketika kita meminum air Zam-Zam, hendaklah kita niatkan meminta kepada Allah dengan segala permintaan yang baik. Karena setiap tegukan, setiap tetes yang mengalir dari air Zam-Zam, kita iringi dengan doa, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tentang 10 waktu yang mustajab untuk berdoa. Mudah-mudahan dari 1 sampai 10 kita bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.